Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mounting action cam Sony HDR AS20 di helm. Jadi kan sempat saya bilang kemarin di review saya tentang si action cam Sony ini, mounting yang didapat itu emang cuma dapat ini aja, udah nih, nggak ada lagi. Jadi kalau mau buat yang lain-lain tuh kita harus beli lagi. Ada sih keluaran Sony-nya juga, cuman ya harganya juga agak mahal gitu. Di Indonesia tuh rata-rata jualnya juga lumayan jarang gitu. Kalau ada pun ya rata-rata harganya di atas harga pasaran gitu. Si basic mountnya ini tuh yang datar ini kalau dibuat helm kayaknya nggak bisa ya nggak bakal bisa rata gitu. Yang ini juga sebenarnya yang curve ini juga kayak bisa sih, cuman kayak kurang kurang pas aja gitu. Kemarin saya beli yang mounting universal ya, yang 360 derajat, jadi bisa putar kemana aja gitu. Ini bisa diputar atas bawah, tinggal di lock aja, jadi dia udah ngelock, kuat kok. Jadi mountingnya ini bisa kita sesuaiin aja sesuai kebutuhan. Kalau model si Sony ini sih karena dia posisinya begini, jadi nggak terlalu kalau yang action cam kayak GoPro atau SC cam atau yang lainnya yang berkotak kan sih begini dia, itu yang lebar gitu, atau bisa di depan sini gitu. Kalau helmnya full face bisa di depan, di bagian depannya itu, di mountnya itu. Nah, kalau buat si Sony ini bisa di samping. Terus buat si mounting di helm ini bisa dimodif buat jadi beberapa mounting yang nanti saya tunjukin. Jadi kayak kalau buat si bawaannya si mounting bawaan Sony ini, kalau buat di helm kayaknya agak-agak bisa sih sebenarnya, cuman terbatas gitu. Dia juga ukurannya juga sama mountingnya juga beda, jadi ini cuma ini doang. Jadi ini buat di sini tuh. Paling kalau ini ya di atas aja paling gini gitu. Agak aneh juga sih, jadi kayak kurang enak aja dilihatnya gitu. Kalau di samping maksudnya harus begini gitu, nggak bisa. Karena sebenarnya dia buat di helm itu yang keluaran Sony itu ada model L gitu, jadi bisa jadi si mount ini tadi dibaut ke sini, terus tadi ada dudukannya begini gitu. Kalau beli ya agak mahal, jadi saya akan sendiri pakai cara saya sendiri, nanti saya kasih tahu gimana. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, ini maunya nih dilihat bentuknya agak L begini, jadi ini saya pasang di sini nanti. Nah, nanti si housing ini kita taruh di sini gitu. Agak lebar juga ya, makanya dilihatnya juga kayak kamera CCTV di komplek-komplek gitu jadinya. Nah, gini jadi posisinya. Bisa kita atur juga mau view-nya mau kayak gimana. Kalau misalkan agak miring bisa kita rubah gitu. Ini tadi pernah pernah kasih tahu kalau pakai housing ini, si kamera ini jack audionya ini nggak bisa kemana-mana gitu, maksudnya nggak ada lubang gitu, karena emang ini kan si housing ini emang kan rapat gitu, namanya buat di underwater ya, jadi nggak ada celah gitu buat nyari lubang, kecuali mau dibor dibolongin kan sayang gitu. Beli juga mahal ini housingnya, saya lihat harganya masih ratusan ribu. Nah, ini modelnya
dia agak rapet, nggak ada apa-apa. Jadi si jack audionya itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa masuk gitu. Jadi mungkin kalau mau moto vlogging ya solusinya pakai apa, external recorder gitu, mungkin pakai di HP gitu, kita sambungin mikrofonnya ke HP, jadi nanti baru di pas editingnya kita satuin gitu atau gimana gitu. Jadi kalau begini sih lumayan, maksudnya view-nya juga kalau dari depan juga nggak terlalu lebar ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu kesamping banget gitu, masih bisa lah gitu, masih oke gitu. Atau mungkin mau di versi ke bawah bisa, tinggal kita balik aja si maunya ini, kita apa namanya, kita putar gitu, misalnya kayak gini ya, ini kira. Jadi kita putar aja begini. Nah, tinggal kita apa namanya, kita setting di flip, jadi bisa dibalik gitu, jadi nggak bakal kebalik, maksudnya hasil rekamannya itu tetap posisinya tuh nggak kebalik, karena di si Sony ini punya fitur flip ya, jadi bisa dibalik gitu hasil gambar, hasil foto atau hasil videonya. Jadi bisa begini juga bisa, tinggal kita atur tingkat ininya, miringnya apa mau gimana gitu. Nah, sekali lagi kayak yang saya bilang, kenapa si apa namanya, si mount ini tinggal kita rubah-rubah aja gitu, mau sesuaiin kayak gimana. Cuman kadang kan kalau pakai mount ini agak ribet, atau mungkin posisinya agak terlalu keluar gitu, apalagi yang kayak begini modelnya gitu. Kalau ini kan kita yang kayaknya nggak mungkin yang begini gitu, bisa. Jadi apa, di sini ada velcro. Ini namanya sih dual lock 3M ya, dari 3M, koran 3M kayak gini. Ini saya beli yang ibaratnya yang eceran ya, per strip gitu. Lebih panjang ini sih, ini udah saya potong karena buat di sini. Ini harganya satu stripnya itu 12.500. Ukurannya 2,5 cm kali 10 cm itu kalau nggak salah ya. Jadi tuh saya beli di marketplace tuh, adalah cari aja namanya dual lock 3M atau bisa dibilang velcro gitu. Kalau yang ada yang versi kemasannya juga. Nah, ini yang versi kemasannya kayak begini, sama aja sih sebenarnya. Ini kalau ini ternyata yang kayak gini tuh isinya 4 strip, cuman lebih pendek nih. Mana ya, panjangnya tuh cuman 7,5 cm lah kira-kira. Kalau lebarnya sih sama. Sini satu pack ini isinya 4 strip, harganya saya sih dapat yang paling murah tuh 65.000. Sama di marketplace juga, ternyata saya salah, ternyata ada yang lebih murah ya, kita terlanjur beli, jadi ya nanti bisa dipakai lagi lah, nggak apa-apa. Jadi si velcro ini kekuatannya sih lumayan ya, maksudnya kayak buat nempel gitu. Jadi kan misalnya kita ribet gitu pakai mounting kayak begini gitu, yang kayak begini gitu. Jadi kadang pengennya gampang aja, tinggal copot, tinggal pasang tanpa ribet harus pakai pasang baut mounting kayak begini. Jadi ini si mounting ini apa namanya, kita tinggal pasang aja, tinggal tempel aja kayak begini. Udah ngunci. Jadi kekuatan si velcro ini sih, kalau di keterangan di ini sih bisa sampai 4,5 kilo ya, nahan beban gitu. Jadi kuat gitu. Lihat. Jadi ya nggak perlu takut gitu. Kalau merasa kurang yakin, nggak kuat, bisa kita kasih tali sih. Kalau buat action cam kan kayak ada apa ya namanya, kalau nggak salah tethers gitu, yang model tali gitu, nanti ditempelin di sini tuh buat jaga-jaga misalkan si action cam itu jatuh atau gimana, jadi jamnya bisa nyangkut, kita sangkutin ke tali itu, kita ikat gitu. Tethers tuh ada sih namanya, itu saya juga udah beli sih, cuma belum sampai barangnya, jadi masih nunggu. Jadi misalnya ini ada bulat gitu, ntar ditempelin gitu, ada lemnya juga 3M gitu ya. Kalau misalnya nggak yakin aku jatuh, bisa pakai gitu ya.
Jadi misalkan tiba-tiba takut jatuh, jadi ya masih nyangkut gitu, jadi nggak langsung jatuh ke bawah atau motor. Nah, nyoba sih gampang, tinggal ditarik aja tuh udah copot. Masanya juga gampang, tinggal ditekan aja, yang penting sampai benar-benar sampai klik gitu, sampai nyangkut semua gitu, dia udah kencang. Namanya Velcro Dual Lock ya. Sebenarnya sih ya dibilang Velcro sih ya dia satu set doang gitu, maksudnya nggak kalau Velcro kayak buat di baju atau buat di apa kan, dia kan ada yang bagian kasarnya, ada bagian yang kayak lembutnya gitu. Nah ini sama aja begini gitu, ini bisa dipotong bagi dua, ditempelin sama aja. Terus kayak saya bilang tadi kan ribet ya, maksudnya kalau kita harus misalkan lagi motovlogging gitu, nggak ada ini kan ada fitur jack audionya ya, maksudnya buat external mic gitu kan. Sayang tuh kalau misalkan gini kita harus ngerekam juga harus pakai external recorder gitu kan, sayang gitu. Kenapa nggak dipakai aja gitu masih si housing ini. Yang jadi masalah itu kan misalkan kita nggak pakai si housing ini kan, si kamera itu kan gimana ya, mau ditempel di mana gitu, nggak bisa gitu. Bisa sih dipasang di dalam sini, saya nyoba gitu, cuman ketika ditempel di sini, begitu mau masuk si housing ini nggak muat gitu. Waduh, gimana jadinya gitu. Jadi saya punya apa namanya, punya pemikiran lah gimana cara bikin casing yang bisa muat si ini terus ditempel si Velcro ini gitu. Nah, secara nggak sengaja tiba-tiba saya ngeliat tuh apa ya namanya, saya tempat satu set tempat apa namanya, sikat gigi sama odol itu salah satu merek itu yang portable gitu, maksudnya yang bisa buat dibawa kemana-mana. Dia kayak punya case gitu. Saya ya namanya akal-akalnya saya bikin aja gitu, maksudnya dipotong lah sedemikian rupa, terus saya bor belakangnya juga, terus saya potong sininya, terus ya kan bisa dibuka begini, saya ikat, maksudnya saya dibolongin dulu, terus diikat pakai apa namanya kabel tis nih, sunlock ini. Udah akal-akalan gitu, tinggal pasang di sini, masukin, jadi. Nah gitu, terus tinggal pasang sama kayak tadi tanpa housing gitu ya. Jadi si apa namanya, si jack audio ini bisa dimasukin, udah. Nah udah di mic-nya tinggal di sini, udah tinggal apa namanya buat motovlogging, satu apa namanya settingan buat motovlogging udah jadi gitu, nggak perlu ribet-ribet harus external recorder gitu di HP, jadi bisa mati gini. Jadi intinya si apa namanya si Velcro ini sih punya kegunaan ya buat kayak gitu juga, sama ini juga kuat juga gitu. Kayak tadi sama pas di housing ini sama aja, kekuatannya sama aja, bedanya sih pakai housing gitu lebih slim lah gitu. Nah, yang jadi masalah itu ini kan nggak ada jaganya ya, maksudnya nggak ada buat nahan gitu ya, takutnya jatuh apa gimana. Nah ya kayak tadi saya bilang dia akan pakai tali lah gitu, kayak yang apa namanya tadi saya bilang tadi namanya tethers itu ya. Jadi nanti rencananya saya akan bikin apa namanya si tethers itu saya masukin ke si kamera ini buat terus saya sambungin apa lewat sini, jadi kita bisa ditempel kemana, disangkutin kemana gitu. Jadi buat jaga biar kalau takut si HP ini tuh si kamera ini loncat takut apa gitu. Jadi ntar saya bikin si tabsnya itu saya sangkutin di belakang ini, terus saya masukin sini, jadi ntar talinya biar bisa nahan gitu. Begitu kira-kira. Kalah sih dari barang bekas bisa jadi begini ya, namanya juga apa ya, harus bisa sekreatif mungkin bikin sesuatu yang berguna gitu dari barang yang tidak terpakai. Jadi intinya sih si Velcro ini juga bisa dipakai buat action cam yang model-modelan sekarang gitu, yang kotak begini model gitu, yang kalau yang full face itu di depan di mount fan-nya itu di depan. Bisa dipakai juga kalau misalkan nggak mau pakai apa namanya mounting gitu, bisa pakai Velcro ini. Yang penting apa namanya nempelnya sempurna gitu, di mountnya sempurna, di housing si
di housing si itunya juga nempel juga sempurna si action camnya gitu. Mungkin kalau yang model-model yang kotak GoPro atau model stick cam Bipro dan lain-lainnya itu mungkin nanti kalau nempel kayak begitu mungkin LCD-nya ketutupan gitu ya, nggak kelihatan gitu ya. Jadi misalkan kalau yang buat helm full face kan bisa nempel di sini gitu. Nah kalau buat ini sih karena modelnya begini jadi ya enak aja gitu, jadi bisa nempel nyamping gitu. Kalau di depan mah nggak bisa kan, karena kamera lensanya madep ke depan, masuk begini jadi ke samping gitu. Jadi intinya sih kalau buat mounting si Sony ini ya karena partnya karena si aksesoris mounting yang original Sony itu ya harganya lumayan mahal gitu. Dan gitu juga nggak semuanya ada di Indonesia, kadang ada yang harus beli di luar negeri ya, harganya juga lumayan gitu. Nyampe juga nggak tahu, mungkin ntar lebaran tahun depan baru nyampe, karena saya punya pengalaman belanja di marketplace luar gitu, nyampenya bisa sebulan lebih, bisa 2 bulan gitu. Jadi nyari barangnya juga susah, lama nyampenya, belum tentu nyampe juga. Jadi ya harus sekreatif mungkin lah gitu. Kalau buat helm full face sih sama aja sebenarnya. Nah ini si helm full face sama aja, helmnya helm bundut ya, helm udah lama ini, helm udah umur 7 tahun, jelek jadinya. Sama aja, jadi modelnya ya kalau buat buat nempel si ini ya, si host ini bisa gini juga, tinggal tempel aja, kuat kok ini. Begini kuat, nyopotnya juga gampang, sama aja kayak ini juga tadi si casing akal-akalan kere-hore ini, tinggal tempel aja, udah sama tuh. Yang penting nempelnya sempurna, jadi dia tuh kuat kok, nggak bakal jatuh. Tinggal tambahin pengaman aja kalau nggak yakin gitu. Ya kalau yang model yang kayak saya bilang tadi kan bisa di sini nih nempel ya, nempel mount fan-nya mountingnya di depan, yang model di depan gini. Kalau nggak mau ribet di samping bisa di sini. Cuman kadang kan kalau full face itu kan depannya agak ngelengkung gini, jadi mungkin kalau buat model yang kayak gini kayak susah gitu, kayak nempelin pakai velcro ini gitu. Tergantung sih, mungkin helm-helm beda-beda merek, beda tipe, beda bentuk gitu. Cuman rata-rata ya emang agak ngelengkung, jadi emang susah kalau buat velcro ini. Cuma bisa dicoba juga kalau yang mau nyoba, cuman ya resiko ditanggung sendiri. Jadi enak sih di samping sini gitu, jadi yang permukaannya lebih, ibaratnya lebih lebih datar gitu. Nggak datar sih, maksudnya lebih nggak terlalu melengkung kayak di depan gitu. Bisa di sini juga kalau mau ini, mau mau agak angle-nya agak tinggi gitu. Sebenarnya sini juga bisa sih buat dipasang di sini, cuman sayang helmnya helm black, jadi mungkin pakai velcro aja gitu. Ya model sih sama kayak helm yang Harvest tadi ya, si Kyoto tadi, bisa pakai mount ini juga kok, tinggal dipasangin aja gitu. Ini begini sama aja gitu, kayak kamera CCTV di komplek-komplek, model begini kayak tadi. Ya intinya sih selera ya, kita mau pakai yang mounting biasa yang kayak tadi kayak gini gitu, yang pakai baut gitu, atau mau nyoba pakai si velcro ini, si 3M dual lock ini, extreme strong gitu. Jadi bisa dicoba. Coba cari aja di marketplace online itu banyak kok, cari aja dual lock 3M gitu, nanti juga keluar kok. Pilihannya banyak, ini keluaran 3M ya. Rata-rata sih si 3M ini sih emang dipakai buat, kalau kayak buat di industri di kayak rumah-rumah gitu, kayak buat pengganti paku gitu ya, buat nempel gitu. Dia kan karena ada lemnya juga, jadi dia pengganti paku, bisa ditempelin ke tembok gitu. Dia si lem ini bisa di permukaannya, bisa buat di permukaan plastik, metal atau kayu, dia tuh nempel kenceng, emang kenceng sih. Bakal asal jangan dicopot, si lemnya ini dicopot, dipasang, jadi lama-lama daya rekatnya tuh berkurang gitu. Intinya
dia emang kuat gitu. Kalau buat apa namanya, buat nempel-nempel kayak gitu emang kuat banget gitu. Klik kencang. Oke, jadi intinya itu aja teman-teman. Kalau mau dicoba, ini karena kebetulan si bentuk action cam Sony ini emang bentuknya model pipih gini ya, saya lebih suka yang kayak begini dibanding yang kotak biasa gitu kayak model GoPro gitu, karena emang dia lebih apa, estetikanya lebih enak aja gitu kalau dipasang di helm atau mungkin mau di dashcam. Karena si kekurangan si Sony ini, tanpa housing ini dia nggak bisa apa-apa gitu, maksudnya nggak bisa dipasang apa-apa karena nggak ada ininya, nggak ada bawahnya tuh. Yang seri ini nih belum ada apa namanya, hot shoe-nya ya, kayak gini ya, hot shoe yang buat baut nih. Tuh yang seri atas sih kalau nggak salah sih, yang HDR yang AS30 tuh udah ada dia di depan sini gitu. Ini karena saya tutupnya, saya lepas nih tutupnya nih, yang saya lepas karena kalau pakai ini ribet, harus buka tutup. Di situ dipasangnya juga nggak bisa kebuka, jadinya si jack audionya ini. Oke, intinya itu aja. Terima kasih yang sudah mau menonton. Jangan lupa di like videonya kalau suka. Semoga berguna buat teman-teman. Saya cuma berbagi aja, maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian informasinya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.